Pada tim Happy Go Love ya, tepatnya hari ini hari Selasa 13 April 2021 tepat pukul 13.00 sampai dengan 13.0959 ya. Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Happy Go Love, Pak Frans, Pak Yudi, Pak Tirto, kemudian Pak Rudi, Pak Beni, Pak Heru, Pak Mintarso yang sudah meluangkan waktunya yang berharga di tengah kesibukannya untuk hadir di acara saya. Ya, ini merupakan suatu kehormatan. Kemudian mungkin sedikit kesan ya yang bisa saya berikan itu, saya masih ingat kata-katanya Pak Edi ya, Komandan Edi itu waktu ulang tahunnya Pak Beni ya di Halim Restoran, sama seperti hari ini. Itu beliau pernah mengatakan bagaimana sebenarnya sisi pandang ya, versi daripada generasi kedua ya, generasi peralihan dari generasi pertama ke kedua atau kedua ketiga ya, pokoknya setiap peralihan generasi itu ya. Nah, itu saya juga sekaligus menjawab tadi pesan dan kesannya dari Pak Rudi ya, sebagai pemimpin itu memang nomor satu adalah berkorban ya. Tidak perlu terlalu ganteng, tidak perlu terlalu cerdas, yang penting berani berkorban, itu aja ya. Selama kita berani berkorban, yaitu nanti sifat kesatria kita akan tumbuh ya, akan tumbuh, dan itu akan dapat bermanfaat buat sesama kita ya, itu di situ. Nah, peralihan itu sebenarnya dalam bernegara maupun dalam perusahaan ya, itu sebenarnya mengacu pada hukum alam, di mana dimulai daripada keluarga ya. Jadi barang siapa bisa mengatur keluarganya, maka dia bisa mengatur masyarakatnya, maka dia bisa mengatur negara, suatu negara. Tapi dimulai dari keluarga ya. Nah, keluarga ini sebenarnya ya semua orang sudah tahu bagaimana saya berkonflik ya dengan ayah saya sendiri. Sebenarnya itu bukan konflik, itu adalah rebutan, di mana rebutan itu adalah panggung sebenarnya. Panggung siapa yang bersifat lebih satria ya, itu di situ. Jadi istilahnya kalau sudah sama-sama raja itu tidak bisa lagi namanya satu sama lain menaklukkan, karena tidak ada yang mau ditaklukkan ya. Jadi yang bisa itu sebenarnya adalah kerjasama ya. Kita bisa menaklukkan orang dengan orang yang memang sesama manusia yang memang mungkin belum pengalaman ya, atau mungkin strata sosialnya di bawah kita, itu bisa. Tapi kalau sama, itu sebenarnya yang ditempuh adalah kita harus saling mengalah, bukan saling menang tapi saling mengalah ya, itu di situ. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya. Kesimpulannya itu sebenarnya ada metafora atau daripada gambarannya itu sebenarnya ada nilai diri dan ada harga diri sebenarnya di situ ya. Ini kadang-kadang yang kita itu salah tangkap ya, namanya nilai diri ini sebenarnya kualitatif, nggak bisa diangkakan ya, kualitatif data. Sedangkan harga diri ini angka, berupa angka, jadi kuantitatif data ya. Ini kuantitatif, ini kualitatif. Kalau Pak Mintarso pasti sudah tahu bahasa dosen ya, kualitatif data dan kuantitatif data. Lah, kualitatif data ini namanya nilai diri ini adalah berupa ego ya, ego. Jadi yang penting saya paling hebat ya toh, saya paling superior ya, itu di situ. Lah, kalau orang egonya tinggi, dia tidak akan keluar angka ya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah kita sebenarnya ego dikurangi supaya keluar angka. Kalau sudah keluar angka, maka bisa kerjasama. Jadi seperti jalur Gaza itu, Palestina dan Israel itu tidak pernah bisa selesai karena egonya sama-sama tinggi. Jadi tidak pernah keluar angka. Nah, saya sendiri berdagang mobil itu ya, memang saya berdagang misalnya mobilku bagus ya, misalnya mobil bekas ya, mobil bekas. Mobil saya pegang barang saya bagus nih, mobil saya ya toh. Loh, dijual apa enggak? Wis pokoknya bagus ya toh. Regane piro? Gak kok, pokoknya gak tak dol iki, paling bagus. Ya nggak pernah akan terjadi satu transaksi. Tapi kalau misalnya kita ngomong bagus, berapa sih bagusnya? Harga pasaran misalnya 10, bagusnya kalau dihargai 2 kali lipat 20, berarti kan sudah sangat bagus ya toh, gitu-gitu. Lah, begitu saya keluar angka 20, maka kita bisa terjadi transaksi. Tapi kalau cuma bagus tok, ya ini nggak akan pernah selesai, itu di situ. Lah,
di dalam usaha itu semua harus dijadikan angka, istilahnya di situ. Nah, kalau sudah jadi angka semua, maka kita bisa kerjasama. Selain itu adalah kita di dalam keluarga, kita tidak pernah mengeluarkan angka, karena kita semua kerjasama, istilahnya gitu. Ya, jadi semua sudah ada proporsinya, istilahnya gitu, Pak. Nah, itu yang bisa saya sharingkan dan saya berikan. Ya, saya kalau bikin video itu biasanya selalu 6 menit. Ya. Nah, 6 menit itu kenapa? Saya juga belajar daripada generasi berikutnya. Ini masih 5 menit 30 detik. Ya, seiring ya. Nah, saya sendiri di usia 42 tahun ini, saya merasa bahwa dunia saya sekarang dengan dunia anak saya sudah beda. Alat-alat seperti ini hanya bisa terjadi di anak-anak saya gitu. Jadi saya harus bikin YouTube karena anak saya lebih banyak melihat YouTube daripada melihat TV. Jadi namanya TV, handphone itu sebenarnya sudah nggak berlaku sekarang. Kita bicara 2 jam sama anak kita, ya kan? Setelah itu nggak pernah direkam, lupa anak kita. Jadi saya harus membiasakan diri untuk membuat video, kemudian saya taruh di YouTube, ya toh. Yang video pribadi itu tidak akan saya upload di YouTube, ya toh. Kalau teman-teman Happy Go Love memang sepakat, ya saya akan upload. Kalau tidak sepakat juga saya nggak akan upload, ya toh. Nanti tapi saya sharingkan satu pintu ke Pak Mintarso, ya toh, itu di situ. Nah, jadi jembatan antara saya sama anak saya, sekali bikin video 6 menit ini untuk selamanya. Bisa dilihat sama rekan-rekan, bisa dilihat sama teman-teman semua, itu di situ ya. Dan saya sekaligus dalam acara ini juga mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan Invicta, pada satu dealer, pada rekan-rekan warung tretes dan juga rekan-rekan lip motor ya. Semoga semuanya dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga kita semua sehat dan sehati. Raja, sekian terima kasih. Salam sekeluarga. Terima kasih.